Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah di hari ke-10 Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Insya Allah buku ke-10 dengan judul Madinah Penuh Berkah. Insya Allah di buku ini akan diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Selamat menyimak. Setibanya di Madinah, gaung takbir, tasbih, dan salawat badar masih bergema. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta jita syaraftal Madinah marhaban ya khairada. Bulan purnama telah menyinari kita dari Thaniyatul Wada. Wajiblah kita lantunkan syukur atas apa yang Dia serukan di jalan Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa perkara yang ditaati. Telah Kau muliakan kota ini. Selamat datang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Ansor ingin agar Rasulullah tinggal di rumah mereka. Rasulullah kemudian berkata bahwa beliau akan tinggal di mana untanya berhenti. Di wilayah Bani Najjar, tempat tinggal paman-paman beliau dari Bunda Aminah. Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderum dan berhenti. Rumah Abu Ayyub Al-Ansori menjadi tempat singgah pertama. Babak baru kehidupan Rasulullah dimulai, yaitu membangun masyarakat Madinah yang saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok kaum muslim terdiri dari kaum muhajirin atau sahabat yang hijrah ke Madinah dan kaum ansor, sahabat penduduk asli Madinah. Kedua, kabilah-kabilah musyrik penduduk Madinah dan orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam dengan tokohnya Abdullah bin Ubay. Dan ketiga, golongan Yahudi yang menyimpan rasa permusuhan luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Apalagi ketika mereka mengetahui salah seorang tokoh mereka yang juga seorang rabi, Abdullah bin Salam, memeluk agama Islam. Hal pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah membangun Masjid Nabawi di tempat pertama kali unta beliau berhenti saat baru tiba di Madinah. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bilal dipilih untuk mengumandangkan azan tiap tiba waktu sholat. Bukan hanya untuk sholat, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pengajaran agama Islam dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan digunakan sebagai rumah tinggal kaum fakir dan miskin. Sebagai info lainnya, saat pertama kali Bilal mengumandangkan azan, kalimatnya sama dengan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Jaiz bin Abdul Rabih dan juga dimimpikan oleh Umar bin Khattab. Masjid Nabawi zaman dahulu masih sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata yang disusun dan diletakkan dengan lumpur. Atapnya dari pelepah kurma.
tiangnya dari batang pohon, lantainya dari pasir dan batu-batu kecil. Pintunya ada 3, ukuran masjid sekitar 45 kali 45 meter, berbentuk bujur sangkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersaudarakan kaum muhajirin atau orang yang hijrah dari Mekah dan kaum Ansor orang Muslim Madinah. Kaum Ansor begitu dermawan. Mereka siap berkorban dan membagi harta untuk kaum muhajirin. Akan tetapi, kaum muhajirin juga sungguh mulia. Mereka tidak serta-merta menerima bantuan dari kaum Ansor. Semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar kalian, kata Abdurrahman bin Auf, salah seorang muhajirin, ketika menjawab tawaran kebaikan dari kaum Ansor Sa'ad bin Rabi. Subhanallah, semua ingin berbagi, semua ingin membahagiakan saudaranya. Sebagai sebuah negara dengan berbagai golongan, mustahil jika tidak ada aturan yang dimiliki. Dengan kecerdasan, kepemimpinan, prinsip keadilan dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyusun tata cara bermasyarakat. Beliau menyusunnya dengan begitu indah yang tertuang di dalam perjanjian tertulis untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah undang-undang dasar pertama dalam sejarah umat Islam yang dibuat dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan begitu jelas dan adil. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun beliau berada, beliau selalu meninggalkan dampak kebaikan yang begitu besar untuk sekitarnya, terutama terhadap para sahabatnya. Mereka menjadi mulia karena dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar dengan mendidik mereka dengan sungguh-sungguh untuk taat beribadah, untuk berakhlak mulia, berkasih sayang dan bersedekah. Lalu, apa kabar orang Quraisy di Mekah? Sikap kaum Ansor yang melindungi dan membantu Rasulullah dan para sahabat membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. Ketika Sa'ad bin Mu'az memimpin kabilah Aus dari Ansor pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, Abu Jahal menyampaikan ancamannya. Sa'ad pun menjawab, "Kalau kau menghalangiku beribadah, aku bisa menghalangi jalur dagangmu yang melewati Madinah." Orang Quraisy menyampaikan surat ancaman hingga para sahabat bergantian menjaga Rasulullah saat beliau tidur. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umat Islam terancam. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan izin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj 39. Peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perang Abwa atau Wadan. Perang itu terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Panji yang dikibarkan berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa peperangan terus terjadi. Semua dilakukan kaum muslimin sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadilah peperangan besar pertama umat Islam, yaitu Perang Badar Kubro.
Alhamdulillah, buku ke-10 sudah dibacakan. Bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW membangun Madinah. Insya Allah bertemu lagi dengan Ma'amin besok di hari ke-11 di buku ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.